Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sofayana dari Kediri, Jawa Timur. Saya suka sekali mengikuti kajian Buya setiap hari dan beruntungnya malam ini saya diperkenankan buat bertanya di Zoom lewat aplikasi ini. Saya izin tanya mengenai anak yatim, Buya. Anak yatim itu definisinya tuh seperti apa sebenarnya, Buya? Soalnya ini ada anak yang ditinggal sama ayahnya mulai dari bayi, mulai dari kecil. Ya. Mbak Sofayana, Kan nggak dinafkahi sama ayahnya. Ya. Nah, itu apa termasuk definisi anak yatim atau bagaimana, Buya? Apa kalau misal saya menyantuni anak itu, apa bisa disebut juga saya menyantuni anak yatim atau bagaimana, Buya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Mbak Sofayana dari Kediri ya. Ini definisi yatim adalah seorang anak yang belum dewasa, bapaknya meninggal. Kalau udah dewasa, saya juga yatim dong. Anak yang belum dewasa ditinggal mati oleh bapaknya. Kalau anak yang belum dewasa ditinggal mati oleh ibunya, namanya piatu. Nah, jadi ada yang statusnya yatim, ada yang statusnya piatu, ada yang yatim piatu. Nah, di sini kita studi kasus saja dah. Di Subang, satu masjid itu mereka punya dana infak yang biasa dibagikan untuk anak yatim piatu. Di situ ada salah seorang anggota DKM yang mengatakan bahwa kalau yang mati ibunya namanya piatu, sedangkan dana ini untuk yatim, berarti untuk anak yang bapaknya mati. Lalu mereka minta fatwa, minta penjelasan. Bagaimana ini? Oh, begini, Bung. Kita standarnya bukan mati bapak, mati ibu. Bukan mati dua-duanya. Satu, yang kita santuni ini, satu statusnya dulu, dari sisi ekonomi. Sekalipun dia anak yatim, tapi bapaknya punya pabrik mobil, yang nggak perlu disantuni dong itu mah. Jadi tetap yang jadi substansinya itu adalah kefakirannya ini. Makanya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, termasuk ghorimin, termasuk ibnu sabil, sabilillah dan sebagainya. Itu kan yang intinya kan fakir miskin. Ya sabilillah, tapi kaya gimana lagi? Nah, jadi itu. Nah, nanti yang jadi skala prioritas, ada anak yang tidak yatim miskin, ada anak yatim miskin, tentu didahulukan anak yatim miskin, begitu saja. Itu standarnya. Kemudian kita masih melihat bahwa di sana, di negeri Arab, ketika Al-Quran diturunkan, itu ketika bapak meninggal, seorang anak kecil ini kehilangan segala-galanya. Karena yang berusaha bapaknya, ibunya tinggal di rumah. Ibunya juga bergantung kepada pemberian suaminya. Bapaknya meninggal, kehilangan segala-galanya. Nah, tetapi di sini di Indonesia banyak orang yang usaha ibunya, istrinya yang berusaha, suaminya nganggur kayak kamu, tidur aja kerjanya. Nah, di sini memang ketika yang mati ibunya namanya piatu. Tetapi ketika bapaknya mati, dia masih bisa bertahan hidup karena yang usaha ibunya. Karena yang mati ibunya, dia kehilangan segala-galanya. Paham maksud saya? Iya, jadi jangan dibedakan yatim piatu. Kita bedakan mana tulang punggungnya. Kalau tulang punggungnya ibu, ya sekalipun piatu ya dapat dia. Yang penting kan bukan kematiannya, tapi kehilangan kasih sayangnya itu. Saya kira mesti begitu. Akhirnya mereka setuju. Akhirnya, jadi dilihatnya bukan dari segi siapa yang mati, tapi tulang punggungnya siapa. Ya kalau ibunya berarti sama, dia kehilangan segala-galanya. Nah, apalagi nanti bapaknya kawin lagi, dipelihara sama ibu tiri, digoreng lah. Makasih.